Keberadaan Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu di Tasikmalaya sempat membuat geger warga. Pasalnya warga sekitar tidak mengira ada silsilah kerajaan di daerah mereka. Untuk membahas lebih jauh mengenai Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu, kami telah bergabung bersama dengan Rohidin yang mengklaim sebagai Sultan Patrakusuma VIII dan Pra Arif Natadiningrat, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Selamat siang Pak Rohidin dan juga Pak Arif. Selamat siang, Pak Jaya. Baik, saya ingin ke Pak Rohidin terlebih dahulu. Pak Rohidin, ini nama Selacau Tunggul Rahayu begitu ya, akhirnya jadi banyak diperbincangkan, mungkin orang baru mendengar. Tapi saya ingin tahu sebenarnya silsilah kesultanan Anda ini seperti apa, Pak Rohidin? Kesultanan saya ini di sini dahulu di masa Kangjeng Gusti Prabu Surawisesa adalah bagian kerajaan kecil dari Pajajaran, yaitu namanya Selacau Tunggul Rahayu. Dan sultan yang diangkat pada waktu itu adalah putra menantu dari Surawisesa, yaitu Patrakusuma. Baik. Baik, Pak Rohidin, mengapa baru pada tahun 2004 ini kemudian berdiri dari Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu ini, Pak Rohidin? Ya begini, kenapa kami melestarikan melakukan 2004? Karena dahulu leluhur kami memang dalam kondisi keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, dan kami juga tidak menjunjung tinggi pada saat itu keluarga kami, karena leluhur kami sudah sepakat untuk bergabung dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi rencananya dari keluarga kami ya hanya sebatas melestarikan, merawat situs-situs leluhur saya saja gitu Pak. Baik, artinya di 2004 ini kemudian apa yang membuat Anda akhirnya tanda kutip meresmikan begitu adanya kesultanan ini, Pak Rohidin? Saya karena merasa prihatin melihat makam-makam leluhur saya yang seharusnya beliau ini memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi, tetapi kurang perhatian daripada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Karena yang diperhatikan ini, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan perhatian, salah satu kami yang di Pamijahan yaitu Saiful Muhyi. Baik Pak Rohidin, boleh ditahan sebentar, saya ingin ke Pak Arif. Pak Arif, kalau kita melihat begitu ya, ini awalnya karena Keraton Agung Sejagat, kemudian baru terlihat muncul Sunda Empire, kemudian ada Selacau Tunggul Rahayu. Saya ingin tahu sebenarnya ada berapa banyak keseluruhan kesultanan begitu yang ada di Indonesia, Pak Arif? Ya, kita tahu bahwa peradaban bangsa Indonesia ini sangat panjang ya. Jadi bangsa Indonesia itu ada dulu sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia lahir 17 Agustus 45. Nah, peradaban ini itu dari beberapa kerajaan-kerajaan yang akhirnya kemudian menjadi Republik Indonesia. Nah, pada waktu persiapan kemerdekaan, itu masih ada kurang lebih 278 sopraja atau eksopraja atau kerajaan-kerajaan yang ada tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, kemudian juga Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lainnya itu. Kurang lebih ada 278 itu. Baik. Nah, inilah yang ya. Baik, silakan Pak Arif. Ya, nah inilah yang keraton-keraton inilah yang kemudian bergabung ke Republik Indonesia karena wilayah kerajaan-kerajaan ini termasuk Yogyakarta itu menyatakan bergabung ke Republik Indonesia ini. Baik, nah, sejak saat itulah itu tidak ada kerajaan-kerajaan lagi, tidak ada kesultanan lagi. Semua sudah menyatu begitu ya. Kemudian ya NKRI. itu. Baik. Betul. Nah, jadi kerajaan ini tidak memegang politik dan tidak memegang kekuasaan lagi. Jadi sebagai lembaga adat memelihara tentunya peninggalan-peninggalan leluhur yang ada, baik itu berupa bangunan, pusaka, adat, tradisi, budaya, seni, dan lain sebagainya.
yang Baik. sekarang masih eksis dan masih ada gitu. Baik, Pak Arief, kalau Selacau Tunggul Rahayu, apakah Anda pernah mendengar mengenai kesultanan ini? Apakah ini memang benar seperti yang diklaim oleh Pak Rohidin tadi bahwa ini merupakan keturunan dari diklaimnya adalah keturunan ke-9 Raja Kerajaan Pajajaran Surawisesa? Ya, kami memang baru tahu sekarang ini ada kesultanan di Tasikmalaya dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rohidin. Ternyata yang didaftarkan itu bukan kesultanannya, yaitu berupa perkumpulannya di pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan juga di Kemenkumham gitu. Nah, kesultanannya tidak didaftarkan. Baik, kalau aturan mengenai pengakuan dari pemerintah terhadap kesultanan atau kerajaan selama ini seperti apa? Ada tidak pemerintah misalnya memiliki catatan tentang ini kesultanan atau kerajaan yang memang diakui oleh pemerintah atau oleh Indonesia begitu? Ya, yang ada sekarang ini undang-undang di Republik Indonesia ini yaitu ada Undang-Undang Cagar Budaya ya. Kemudian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jadi keraton yang sekarang ini secara struktural diakui oleh pemerintah dan ada undang-undangnya adalah Yogyakarta dan Paku Alaman. Itu. Nah, yang lainnya itu mengacu kepada Undang-Undang Cagar Budaya. Begitu. Jadi hanya sebagai cagar budaya, di mana di situ ada live monument dan ada dead monument. Kalau live monument itu kesultanannya masih ada, kegiatannya masih ada tradisinya masih ada, masih jalan. Kalau dead monument, cagar budaya itu hanya tinggal bangunannya saja. Itu yang sekarang di era Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik. Terima kasih Pak Arief. Saya ingin ke Pak Rohidin lagi. Pak Rohidin, kemudian saya ingin tahu bagaimana prosesnya kemudian Anda katanya mendapatkan izin dari Menkumham dan juga dari PBB. Tetapi ditahan dulu jawabannya Pak Rohidin karena kita harus jeda pariwara dan kami akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Metro Siang.